Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan materi yang sama, yaitu tentang telaah kurikulum. Jadi, para mahasiswa, kurikulum di sini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa seperangkat pembelajaran yang dapat memberikan sebuah transformasi pengetahuan, yaitu dari penyelenggara pendidikan kepada pengenyam pendidikan, yaitu siswa atau peserta didik. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum inti dan kurikulum muatan lokal. Jadi, pada pertemuan kali ini, saya mengharapkan para mahasiswa dan mahasiswi dapat memahami apa itu perbedaan kurikulum inti dan kurikulum lokal, agar mahasiswa juga memahami karakteristik dari masing-masing kurikulum, karena memang banyak hal-hal yang menjadi perbedaan atau karakteristik yang berbeda pada kurikulum inti dan kurikulum lokal. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum inti. Yang pertama, kurikulum inti merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan. Untuk poin yang kedua, direncanakan secara terus-menerus sebelum dan selama dijalankan. Yang ketiga, berdasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat, berdasarkan pribadi dan sosial. Sedangkan yang kelima, diperuntukkan bagi semua siswa karenanya termasuk pendidikan umum. Jadi kurikulum inti ini sudah diatur di perundang-undangan, dan itu selalu mencakup materi-materi yang memang biasa dilakukan oleh para guru. Kurikulum inti disebut juga kurikulum nasional karena kurikulum inti disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan para lulusan menjadi manusia Indonesia seutuhnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4, yang tentunya selalu memperhatikan pada kebutuhan siswa, kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Jadi pendidikan nasional itu sudah diatur oleh penyelenggara pendidikan. Kurikulum itu sudah diatur agar disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Misalkan di Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Maka harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang terjadi pada era sekarang, sehingga ada beberapa kurikulum-kurikulum mulai dari kurikulum KBK, KTSP, bahkan K13. Sekarang ada perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan kurikulum terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan dari kurikulum. Adapun di dalam penyusunannya, kurikulum mempunyai landasan yang terdiri dari landasan ideal, landasan hukum, dan landasan teori. Landasan ideal berupa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan TAP MPR tentang garis GBHM yang sering kalian dengar, garis besar haluan, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Adapun komponen kurikulum inti diantaranya yang pertama pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika,
kerajinan tangan dan kesenian, menggambar, pendidikan jasmani, dan lain sebagainya. Menurut Taylor, kurikulum menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, kurikulum itu harus mempunyai tujuan yang dicapai. Kalian bagi yang sudah pernah mengajar pasti akan menemukan di rencana pelaksanaan pembelajaran di situ. Ada indikator, ada kompetensi dasar, dan ada tujuan. Jadi dalam proses kurikulum itu harus ada tujuan yang ingin dicapai. Karena tanpa adanya tujuan, maka dalam proses pembelajaran itu tidak terarah. Mau dibawa kemana itu tidak terarah, sehingga tujuan itu harus dirumuskan di awal. Yang kedua, isi materi apa yang harus diprogramkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi untuk mencapai sebuah tujuan, materi apa yang akan disampaikan? Misalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya contohkan. Seorang guru ingin memberikan sebuah pembelajaran agar peserta didik itu mampu bercerita di depan, misalkan di depan kelas, yaitu bisa menampilkan diri dengan harapan mempunyai rasa percaya diri. Bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Justru kita bisa melakukan dengan menggunakan metode sosiodrama dan lain sebagainya. Yang diharapkan siswa itu dapat mencapai sebuah proses yang menjadi tujuan agar siswa itu berani tampil di depan kelas. Yang selanjutnya, bagaimana isi kurikulum itu diorganisasikan. Jadi kurikulum itu harus bisa diorganisasikan, harus saling menghidupkan satu sama lain, harus terarah, harus sejalan, antara tujuan dengan indikator harus saling mendukung. Terus metode yang digunakan juga harus sesuai. Jangan sampai ketika proses pembelajarannya itu materinya ini, terus metodenya juga tidak sinkron. Nanti tujuan yang akan dicapai juga akan tidak sesuai dan nanti tidak bisa diorganisasikan. Yang keempat, bagaimana mengetahui bahwa tujuan yang akan dicapai peserta didik. Jadi harus juga dirumuskan bahwa tujuan itu harus dicapai dan dimiliki oleh peserta didik. Jadi ada beberapa perbedaan yang terjadi setiap individu. Jadi harus semua itu bisa dilingkup dari secara keseluruhan. Peserta didik yang memiliki keterampilan ini juga tercapai, peserta didik yang memiliki keterampilan yang lain juga harus tercapai, sehingga proses pembelajaran itu diketahui tujuan yang akan dicapai. Sedangkan kurikulum muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang isi atau bahan pembelajarannya digunakan untuk mencapai tujuan muatan lokal. Dan media penyampaiannya atau metode sesalnya digunakan dalam penyampaian isi muatan lokal. Dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa. Ruang lingkup kurikulum muatan lokal adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkup isi muatan lokal berdasarkan pada keadaan daerah, kebutuhan lingkungan, dan kebutuhan siswa akan belajar. Saya akan memberikan contoh kasus. Saya sebagai dosen di sini, sebelumnya saya berasal dari sebuah wilayah atau pulau yang sangat terpencil. Dengan fasilitas pada waktu itu, tahun 2004, pada waktu itu, fasilitas sekolah itu sangat tidak mendukung sekali. Ketika dalam proses pembelajarannya itu selalu mengajak atau mengacu pada kemajuan yang sudah terjadi di daerah pinggiran dan perkotaan, justru tidak akan berhasil. Karena kenapa?
Karena di daerah pedesaan itu fasilitas, sarana dan prasarannya itu tidak mendukung, sehingga harus disesuaikan dengan daerah asalnya. Itu kalau berkenaan dengan muatan lokal. Misalkan berkaitan dengan kegiatan inti atau muatan inti kurikulum yang terjadi. Seorang guru juga tidak diperkenankan untuk memberikan sebuah cara yang biasa dilakukan di kota dan diterapkan di desa. Karena jika dilakukan demikian, maka akan berpengaruh pada hasil proses pembelajaran di situ. Yang kedua, lingkup sekolah. Sedangkan yang terakhir, lingkup wilayah. Jadi ruang lingkupnya itu harus disesuaikan dengan di mana sekolahnya itu berada dan wilayahnya itu di mana. Jadi itu yang harus ditekankan. Secara umum, fungsi kurikulum muatan lokal adalah yang pertama, mengelola lingkungan alam secara bertanggung jawab, melestarikan nilai-nilai dan pengembangan kebudayaan daerah serta meningkatkan mutu pendidikan dan jati diri masyarakat Indonesia. Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, ingat, tujuan umumnya itu tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Sedangkan untuk mengelola lingkungan yang berdasarkan sosialnya itu untuk menjaga kebudayaan yang ada di masing-masing daerah. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan sikap senang, bekerja, bergaul, memelihara, dan meningkatkan cita rasa keindahan, kebersihan, kesehatan, serta ketertiban dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Jadi secara umum fungsi kurikulum muatan lokal juga saling ada keterkaitan dengan pendidikan nasional. Karena di sini juga diajarkan bagaimana seorang pribadi menjadi makhluk yang zon politikan, yaitu belajar secara pribadi juga dan juga belajar secara bermasyarakat. Dan itu juga diatur dalam, kalau kalian pernah baca tentang ilmu sosiologi di sini. Jadi ada keterkaitan antara makhluk individu dan makhluk sosial. Tujuan langsung. Jadi dalam muatan lokal ini ada tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung itu berisi tentang yang pertama, bahan pengajarannya lebih mudah diserap oleh siswa atau peserta didik atau murid. Jadi kenapa demikian? Karena disesuaikan dengan keadaan yang ada. Yang kedua, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, jelas. Karena karakteristik itu akan mendukung proses peningkatan pribadi masing-masing. Yang ketiga, murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Seperti pembelajaran kan sekarang harus bermakna, harus berdasarkan pengalaman yang terjadi. Yang keempat, murid dapat lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Tujuan tidak langsung itu ada 3. Murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenal daerahnya. Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupannya. Yang ketiga, murid menjadi akrab dengan lingkungan dan terhindar dari keterasingan lingkungan sendiri. Jadi ada pengenalan-pengenalan tertentu yang dapat meningkatkan identitas siswa sendiri mengenal daerahnya. Selanjutnya, landasan kurikulum muatan lokal diantaranya yang pertama jelas landasan ideal. Idealnya itu seperti apa yang akan diangkat dalam kurikulum itu sendiri. Yang kedua, ini ada kesalahan tulisan. Yang kedua yaitu landasan hukum. Jadi dalam menerapkan sebuah muatan lokal, kurikulum muatan lokal harus berlandaskan hukum yang ada, disesuaikan. Yang ketiga, landasan teoritik. Yang biasa dipakai teoritiknya itu PIASE, yaitu tentang peningkatan kecerdasan atau dimensi pengetahuan. Yang keempat, landasan demografi, yaitu disesuaikan dengan sosial budaya yang ada di sekitarnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.